Assalamualaikum, masih bersama Kelas Garasi dan Seri Sugandi. Nah, hari ini saya berkunjung ke salah satu tempat kalau orang-orang fotografer mah ke tempat kalau nyari barang-barang, nyari kamera. Mungkin ini rumah kedua saya juga di sini karena ini sebelum saya mulai ini nggak ada di skrip ya. Di sini tuh ada apa ya, kita lihatin ya. Sebentar, paham. Nah, hanya ada toko di sini yang hanya punya ini, Bandung Corner. Mungkin teman-teman nggak hafal ya, Bandung Corner itu apa? 2016 saya berpameran di Bandung, support luar biasa dari Canon, terutama ini yang punya rumahnya Datascript ini ya. Itu lihat. Nah, jadi saya dari 2016 berpameran di Novotel, itu support habis dari Canon Datascript. Tuh, ini foto-foto saya semuanya. Dan bentuknya, saya mau pamer ya. Maaf ya, silakan. Belum dikenalin ini. Ya. Saya pamer dulu. Nah, di sini tuh. Ini bentuknya Pak kartu pos. Jadi, ini bisa disobek jadi kartu pos. Jadi, ini tuh souvenir bener. Jadi, selain buku, bisa disobek jadi kartu pos. Gitu. Makanya saya bilang, hanya di sini aja yang punya buku ini. Buku keramat, ini buat saya. Kayak gitu. Nah, di sebelah saya belum saya kenalin juga. Ada Mang Didi, tepangken. Halo, Assalamualaikum semuanya. Oke, nama saya Didi, sebetulnya Didi. Mang Didi itu nama asli nanti? Aslinya saya Didi Suryadi. Didi Suryadi. Didi Suryadi. Nah, atlet apa? Meja. Kalau itu saya jawab, Om. Jadi gini, kalau Mamang Didi itu adalah panggilan di rumah sebetulnya. Nah, ini jadi nama Facebook terkenal lah jadi Mamang Didi. Mamang Didi itu Canon. Nah, seperti itu. Jadi terkenalnya sekarang Mamang Didi. Kalau Didi aja ada yang Didi Canon gitu ya, Om. Iya. Ada betul. Yang bilang di Phonebook ada Canonnya Didi aja, Mamang Didi Canon. Nah, Mamang Didi pasti Canon. Lengkong ya. Nah, gitu. Pasti itunya udah di-spill ya. Nah, alamatnya ya. Alamat kita saya di Canon Image Square Bandung di Jalan Lengkong Besar nomor 3A. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ke sini atau baru mau akan ke sini bisa nanti ketemu dengan saya untuk ngobrol-ngobrol tentang bagaimana itu Canon. Terus ada beberapa produk-produk yang bisa teman-teman coba di sini. Ya, salah satunya adalah kamera viral yang G7X Mark III. Nah, kita bisa coba di sini. Langsung main produk wae, mah. Pasti ada pesan sponsor ya. Pesan sponsor. Sebenarnya tadi kan Kak Mani bilang bahwa ini tuh ada CIS. Ya. Canon Image Square. Yes. Nah, itu kapan lahirnya CIS itu? Gini, untuk CIS itu sebetulnya sebelum CIS itu ada Canon Center Bandung. Oh, Canon Center Bandung ya. Canon Center Bandung. Yang jalur-jalur kayak saya ini Canon Center tahunya kan? Ya, jadi Canon Center Bandung dan Canon Ratu Plaza ada dua. Di Indonesia itu baru ada dua. Seperti Canon Corner lah, Om. Nah, makanya Datascript yang melalui Canon melalui PT Datascript sebagai distributor tunggalnya itu membuat dan mengembangkan yang namanya Canon Image Square kayak semacam Canon Corner lagi, Om. Tapi di beberapa tempat dan di bawahnya ada beberapa toko yang selevel dengan Canon Image Square. Jadi Canon Image Square itu semua barang-barangnya itu pasti original, satu, garansi Datascript. Kemudian pasti yang paling baru. Jadi yang terbaru pasti ada. Jadi update-nya ada di situ. Jadi bagi masyarakat atau teman-teman fotografi yang baru mulai, yang sudah mulai, yang sudah profesional gitu, itu bisa langsung datang ke Canon Image Square di kota-kota teman-teman. Ya, salah satunya kalau untuk yang dari Datascript itu ada di Bandung. Di Bandung hanya satu lokasi ya? Satu lokasi. Satu lokasi ya. Tapi ada beberapa yang di bawahnya under dealer gitu ya. Jadi nanti ada beberapa toko-toko yang lain gitu. Nah, kalau yang di bawah Datascript itu ada di Bandung, ya. Kemudian Medan, Makassar, Manado. Kalau Jawa Baratnya sendiri? Baru satu ini. Baru Bandung aja. Kalau yang di bawahnya Datascript ya. Kalau di bawah Datascript ya. Kalau nanti di bawahnya ada lagi yang di dealer ataupun toko, itu ada beberapa seperti toko-toko kamera yang ada di Kota Bandung. Jadi tapi tidak semua ya, Om, ada beberapa. Jadi kelebihan itu update ya. Betul. Update dari equipment Canon semuanya. Canon dan pasti dijamin original. Dijamin original. Dijamin original. Itu. Makanya saya sering kesini.
Oke, nah, terus di sini itu yang disediakan tadi selain barang-barang original, Betul. apa aja fasilitasnya? Apa maksudnya? Kalau saya ini pertama kali belajar pengen beli kamera dan sebagainya, apa yang berikan gitulah buat Oke, konsumen sebetulnya baru gini. ini? Oke, Canon itu adalah salah satu brand yang mempunyai input dan output, Om. Input dan output. Input dan output. Oke. Satu-satunya brand. Kalau menurut saya, karena kita input menggunakan kamera, benar. kemudian kita punya printer, Om. Di samping kamera kita juga oke. punya printer. Yang di belakang ini ya? Yes. Oh, iya, iya, ada benar, beberapa benar. ini printer. Input Kita dan punya output. Megatank. Beberapa produk mungkin punya printer tapi belum punya kamera. Belum Oke. punya kamera. Tapi kalau kita dari imaging bahkan sama printingnya. Oh, jadi buat teman-teman yang memang ekosistemnya fotografi, Betul. Canon lengkap. Yes, dari Begitu ini dan selesai, resource-nya pasti akan lebih baik ya Om ya, karena memang Nah, satu jalur, iya, tidak iya, berbeda iya. brand gitu. Dari kita itu seperti itu. Jadi gampang banget dari sini langsung di print situ. Betul, Cepet bisa. ya? Yes. Dan Oke. nanti aja di spill-nya ya. Akhir nanti kita akan bicara masalah bisnis sekarang untuk yang terlagi tren. Kita akan bahas nanti, tapi jangan sekarang, nanti. Oke, Harus nanti pakai dulu. dulu. Oke. Silakan. Nah, jadi kalau orang-orang yang terutama warga Bandung ya, yang belajar pengen tahu soal kamera, belajar fotografi, toolsnya ada di sini. Karena kalau kita ke sini, semua barang-barang yang baru tuh ada dan semuanya dibuka, jadi bisa dicobain. Ya. Bukan begitu ya? Ya. Mungkin kalau untuk yang premium tidak ya Om, dalam artian Oh, oke. yang flagship segala macam di sini paling mentok di R5 lah. Nah, Ya kalau oke. R5 masih ada, tapi kalau seri 1 segala macam memang itu udah biasanya juga ada event gitu. Oh kalau iya, gitu. tersegel dengan Iya, baik lah itu ya. Tapi yang umum juga. Kalau itu oke, semuanya ada beberapa yang kita bisa coba gitu. Jadi sebelum teman-teman nanti memastikan, oh saya mau memilih lensa seperti apa, kamera seperti apa, mungkin bisa konsultasi dulu sama kami. Ya. Nah, jadi jangan sungkan kalau mau datang ke sini, teman-teman itu tidak perlu ragu, harus ngobrol justru supaya tahu gitu. Oh, kebutuhannya saya seperti ini, dan kebutuhan nanti untuk apakah untuk lanjutan, apakah untuk hanya untuk sebagai hobi gitu, atau Yeah. hobi jadi lanjutan gitu. Nah itu akan berbeda Om. Obrolannya akan berbeda nanti. Gitu. Nah, kalau di Bandung sendiri, kalau orang datang ke sini umumnya nyari kamera apa, Mang Didi, Oke, biasanya? sebetulnya gini Om, sekarang itu kan musimnya adalah konten kreator dan pemula ya Om. Itu lagi vibe banget nih gitu. Yeah. Jadi orang-orang tuh lagi pengen, oh saya sebagai konten kreator ya kayak gini lah gitu ya. Nah itu apa sih yang di benak mereka? Oh saya pengen ngonten gitu. Ngontennya itu dari apa nih? Dan kita punya gitu alatnya. Nah alatnya kita punya. Jadi kita sediakan semua gitu ya. Dalam artian kayak kita langsung ke ini aja ya, langsung to the point ya, jualan ini kita jualan. Iya, iya. Kita punya R50 untuk pertama konten kreator, maksudnya untuk kebutuhan konten kreator ya, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau gitu, dan ada XR50V untuk yang pure video. Kemudian kalau untuk R50 itu dia bisa hybrid Om. Karena kan sekarang zamannya hybrid Om, foto Iya, video, iya, iya. foto video gitu ya. Kalau dulu mungkin, mohon maaf ya Om, kita kan pasti Iya, betul. kepikirannya adalah foto aja. Foto gitu. aja, benar. Tapi enggak untuk sekarang Om. Konten itu ya foto aja video gitu. Nah sekarang sudah. Oke. Kalau paling kita paling minim banget ada XR100. Oh, oke. Harga di under 10. Oke, jadi kalau kalau misalkan range harga, Ya. dari berapa sampai berapa? Oke. Kalau range harga Atas pasti udah tinggi, minimal Oke, aja, minimal. Kalau di ini kita punya R100. R100 itu di 7 buku primbon dulu ya. Ini ada contekan nih, harus contekan. Iya. Ya, untuk yang Elsa 100 itu di harga 7499. Oh, oke. Baru ya? Harga 7, baru. Nah, itu garansinya 2 tahun. Garansi Garansi 2 2 tahun. Aman banget ya. Ya, nanti untuk promo sekarang bulan April itu kita Oh, ada lagi? kasih. Ada Kita promo kebetulan lagi ada- Kartini. Ya, Promo Kartini April main. bahkan Om, 1 April. bulan ini itu pakai hadiahnya menggunakan itu sling bag. Oh, dapat sling bag? Original Canon. Wah, makanya Kayak dari ini. lumayan harganya biasanya kalau kan biasa kalau bagus-bagus. Canon, ya gitu. Oh. Ya, itu untuk yang R100 ya gitu. Kalau R50 belum ada promo untuk saat ini, tapi harganya di 11 jutaan. 11 juta kurang 1000. 10.999. Iya. Biar antik gitu ya, berarti masih 10 juta gitu berarti. Gitu. Oke. Nah,
Itu kan dari barang otomatis kita butuh masa untuk orang tuh kalau misalkan ini berpromosi dan rame-rame gitu menggunakannya ya. Betul. Jadi kalau saya lihat kan juga Canon dulu ada EOS Creator ya, ada itu Creator. juga, kemudian juga komunitasnya juga. Nah, Canon Bandung sendiri itu gimana ke komunitas-komunitas sekarang aktivitasnya? Ya, Kebetulan kita punya kelas garasi nih kan nanti. Betul, sesuai dari kalau untuk sesuai dari prinsipnya Canon adalah kan memajukan masyarakat fotografi di Indonesia. Benar. Itu adalah tujuan utamanya, tidak akan pernah berubah. Dan Canon Delighting You Always itu selalu. Nah, oke. Oke. Jadi kalau untuk ke komunitas, sebetulnya komunitas itu tetap kita masih berhubungan Om. Dalam Oke. artian, walaupun memang kita tahu sekarang semenjak COVID, ya ada beberapa batasan-batasan mungkin Iya, betul kondisi ya, yang karena menjadikan kondisi ya. kita seperti ini gitu ya. Tapi tetap kalau keep in touch sama teman-teman fotografer, kemudian teman-teman tuh pada ngontek segala macam, ya tidak ada masalah gitu. Kita open gitu dan ada beberapa kita untuk ininya menghadiri ke acara apa gitu. Kadang seperti itu. Tapi secara personal pun sama karena memang kalau saya datang ke acara, biasanya suka nanya, Canon sponsor ya? Padahal saya sendiri gitu. Jadi oke. kadang ada personal branding yang muncul gitu di situ dan bahwa kalau memang Didi datang, ya Canon support gitu. Ada yang semacam seperti itu. Gitu. Padahal ya saya yakin datang ya pengen bergaul dengan teman-teman, gitu ya. Pengen ada yang apa sih yang ini di komunitas ataupun di masyarakat seperti apa gitu. Masyarakat fotografi tentunya ya. Oke. Ada aktivitas ini nggak, aktivitas fotografinya sendiri ke komunitas dari CIS-nya sendiri gitu? Oh, kalau CIS memang sebetulnya gini Om, kalau CIS itu bentuknya ke support, bukan support. Bukan menghandle itu. Oke. Nah, beberapa hari kemarin kami dicoba di chat sama ada beberapa mahasiswa dari Unisba. Saya sebut merek ya. Ya, nggak apa-apa. Kang Wiki, halo. Saya ini ya, Unisba nih. Halo, Kang Wiki. Kang Wiki. Itu minta adanya kayak peminjaman kamera dan lensa. Oh iya. Jadi untuk dicoba, untuk di trial. Nah, mereka itu mau kayak street fotografi. Jadi kita tuh support di sana untuk mencoba. Ya? Seperti itu. Itu salah satunya lah gitu karena memang request dari mereka seperti itu. Ya kita akan kita akan coba mediasi ke manajemen segala macam, kita akan mencoba untuk ngobrol gimana baiknya dan bagaimana untuk dua-duanya tuh bisa bisa nyambung gitu ya. Satu ya pasti tetap lah kita tujuannya tetap kepada penjualan ya Om ya. Betul. Di samping branding ya tetap ujung-ujungnya adalah akhirnya adalah penjualan gitu. Dan mereka pun apa yang mereka inginkan tercapai gitu ya. Oh, saya disupport sama Canon loh atau seperti apa. Seperti itu, Com. Iya, karena kan saya juga lihat dulu kalau nama kata sayang. Jadi memang harusnya kita coba dulu. Dicoba dulu biar tahu feels-nya dapat dan kemudian juga dipublikasikan dengan cara langsung lewat karya. Yes. Gitu. Jadi Canon sangat mendukung sekali kalau kita bikin karya seperti ini ya. Waktu saya di Bandung Corner bikin karya yang memang kalau nanya ini kameranya apa pasti nggak jauh gitu dan orang akan terbranding dengan sendirinya. Yes. Kayak gitu. Setuju, Om. Setuju. Oke. Nah sekarang dari alat ini apa aja sih Bang Di? Oke. Ini paling baru semua. Ya, ini generasi terakhir Om, yang paling termasuk yang paling baru. Kalau yang ini ada yang EOS R6 Mark III yang sekarang. Oh, Mark III yang baru ya. Betul. Nah, kalau yang sekarang kita ini Mark II tapi masih tetap available. Nah, kamera-kamera ini itu sudah hybrid Om, bisa foto bisa video, sudah maksimum. Oke. Ya, kemudian kalau untuk FPS bisa sampai 40 FPS. 40 FPS. Yes. Terus kemudian ada ini trackingnya. Kalau seandainya sekarang kan lagi marak juga nih fotografer yang Sunmori ya. Oh iya Sunmori. Di sini ada yang namanya fokusnya itu bisa dibedakan. Contoh, bedakannya dari satu itu dari people, kemudian vehicle, animal, terus noun gitu. Jadi bukan noun sih, maksudnya noun tuh yang lain gitu. Selain 3 subjek itu gitu. Jadi subjeknya bisa milih itu. Dan kita kenapa itu? Itu karena dari sisi prosesor dan teknologi AI, semi AI dari si prosesor ini. Jadi nge-tracking benda gitu. Betul. Ya. Dan lebih gongnya lagi ada beberapa yang namanya register priority. Jadi ada register priority sekarang Om. Itu kalau misalnya kita mau motret, umpamanya kita itu menjadi salah satu fotografernya, umpamanya artis siapa.
Oke, kemudian si artis tersebut itu dimasukkan ke dalam kamera profilnya, Iya. terus kemudian nanti begitu kita nge-lock, dia akan pasti fokus kepada artis tersebut. Tidak akan fokusnya tidak akan kemana-mana. Itu lock Kayak yang fokus. bersangkutan. Itu ada di situ gitu. Jadi nanti untuk yang Kan dulu kan face detection ya. face detection itu akan lebih canggih Ini lagi, mah lebih, canggih daripada face detection. Justru itu akan di setting sama kita, diregister dulu di kamera Wajahnya. terus Setelah itu dia akan mencari oh. sendiri. Dan itu kalau terhalang dia akan tetap nyari sampai nungguin dia tidak terhalang. Contohnya waktu di R1 itu di Persib. Nah, Saya sebut lagi ya, Kang Barli. Jadi Persib itu enak banget yang namanya dia siapa mau masukin fotonya siapa, dan itu aja yang akan di lock, fokus satu dia ya. lock aja. Nah, itu kalau kita sebagai Canggih banget vendor fotografi ataupun kita ke siapa ke salah satu player itu akan Ngebantu banget. Gitu. Jadi kita nggak pusing fokus. Oh akan ke sini tidak. Ada di lock sini. Oke. Nah, berarti kalau tadi setelah ini kan kita di belakang nih ada beberapa apa namanya? Printer. Jadi biasanya kalau kita beli kamera terus pengen ngeprint sendiri, kan sekarang juga ada kecenderungan orang tuh tidak banyaknya tukar-tukaran di handphone ya. Betul. Tukar-tukaran gambar dan sebagainya. Nah, kalau ngeprint umumnya pakai mana biasanya? Kalau misalnya saya pengen buat di rumahan, buat bikin album, bikin apa? Ya, di kami itu menyebutnya adalah printer Megatank. Megatank itu apa itu? kenapa Megatank? Isinya banyak. Oh, Ngeprintnya banyak. Karena mega. Bisa sampai 8.000 lembar untuk dokumen dan sebagainya. Itu kita ada printer untuk yang ada G6070, kemudian ada G570. Nah, base-nya adalah kalau untuk cetak foto itu di G570. Itu untuk studio foto bisa. yang ini, G570. yang kanan ini. Yes. Oh, Itu dia kecil punya ya? 6 warna. Yang 6 warna, ya tambahan grey sama red. Jadi kalau warna-warna peach, purple itu udah Masih bisa. Proof. Oke. Dan beberapa orang Termasuk yang sudah ininya apa namanya kertasnya juga ya? Bisa berapa lama itu? ya kalau sebenarnya gini kertas dari Canon originalnya itu Iya. itu dengan desain di tinta original itu dia bisa bertahan 20 tahun bahkan bisa sampai 100 tahun. Itu tergantung nanti dari kita Tinta penyimpan. original ya? Itu original. Dan kita pasti akan rekomendasikan original. Dan garansi printer 3 tahun. Sampai 3 tahun. Jadi 2+1. Jadi satunya itu kalau seandainya nanti kita mendaftar si serial number Oke. itu ke ke ininya PCM Care. Iya. Nah, itu baru nanti ada tambahan langsung 1 tahun. Jadi total 3 tahun. Oh, memori Kurang baik tercetak gimana ya? coba? Iya. Canon kurang baik gimana? Jadi Ya. memorinya bisa disimpan dan bisa dilihat. Oke. Bisa dibagikan tidak hanya lewat kayak layar aja kan beda ya. Betul. Dan itu untuk kerja itu sangat membantu sekali gitu. Jadi ada yang printer itu ada banyak, ada print saja, ada print scan copy, ada WiFi. WiFi dari gawai Om itu nanti bisa langsung ngeprint ke printer. Kalau pakai router di rumah itu dari manapun asalkan di routernya itu speednya oke ke seluruh ruangan itu ngeprint dari manapun. Jadi printer tetap maunya di bawah. Nah, kita tinggal print kalau di lantai 2 segala macam bisa. Oke. Itu WiFi ya Om ya, yang ininya gitu. Yang teknologinya gitu. Oke, jadi kalau misalkan kelengkapan di sini sangat lengkap, serba Canon ada semua di sini, gitu ya. Apalagi kecanggihannya. Terus, ini ya biasanya kalau kesini itu orang-orang yang teman-teman fotografi itu kan di sini tuh kayak komputer, ada firmware ya. Ya. Ya, jadi kalau misalkan ada apa yang buat warna itu? Kalau buat Picture style. Oke. Oke, Nah, picture style. di sini bisa upgrade picture style. Sebenarnya gini, Sekarang. kalau di sini bisa asalkan dia adalah keluaran Canon. Iya. Kalau bukan punyanya picture style Canon, kita rada rentan Om. Karena kan punya hakinya orang ya. Iya. Tapi kalau seandainya kita ngasih clue, maksudnya, kita mau pasang nih picture style segala macam, kita kasih tahu caranya juga ininya, silakan. Kita bisa bantu gitu. Tapi pasang sendiri. Jadi kalau dari brand kan kita harus membatasi. Betul. Takutnya ada haki dan sebagainya gitu. Nah, Ya, kalau seandainya dari Canonnya sendiri kan ada Autumn Hearst, Emerald. Iya. Itu yang punya original Canon, salah satunya gitu. Nah, tapi kalau yang non itu
kami coba ajarkan saja gitu. Jadi kalau oh Kang ini ngedownloadnya di sini sini. Iya, soalnya dulu kan pernah pada saat Betul. ada picture saya udah ke data strip aja, Ya. cenah gitu kan, dia ketempuhan gitu. Sebetulnya bukan original kan. Ya, sebetulnya bukan nggak mau sih, tapi Iya, kita iya. melihat Lihat ya. dari sisi Oke. berbedanya gitu. Jadi kalau ngajarin sih mau banget gitu, karena kan itu ilmu ya. Iya, iya. Ilmu mah ya istilahnya sedekah lah gitu pasti. Oke. Bahkan orang lain mah malah memanfaatkan itu jadi cuan Om. Itu kita buka aja gitu. Jadi orang ke sini, oh pasang itu bisa berapa? Sekian. Datangnya ke sini, mau minta pasangin. Kita yang pasangin padahal sama dia yang dapat cuannya. Iya. Ya, gitu, yang terjadi kayak gitu ya udahlah, tidak ada masalah lah. Gitu. Oke. Nah, saya barusan lihat-lihat nih, lihat tulisannya. Juga kan kalau orang itu lensa putih itu kan identik dengan Canon ya. Yes. Gitu. Lensa putih terus ada warna, kalau nggak lensa ini ada ring merah, Ring merah, betul. L series ya. L series. L itu kode untuk lensa-lensa yang luxury ya. Ya, Jadi betul. lensa-lensa yang mahal itu L series ini, luxury. Jadi kalau misalkan putih, dulu tuh selalu ini pemakai Canon user, Ya, gitu. oke. Rasanya putih, kayak gitu. Itu lensa apa sih? Oke, ini lensa RF. Om. Oh, Oke, pendek ya? Ini beda. Yes. Biasanya Nah, 72 tuh kayak dipakai buat kamera tuh. Itu kan lumayan agak panjang, ya, kayak- gitu. Oke. Sekarang ini makin Oke. sini makin Yes, berarti salah satu bedanya Om. Ini kita di mirrorless ya Om ya. Mirrorless Oke. Canon sekarang itu mengalami perubahan yang sangat besar. Kita tunjukkan di mana perubahan yang sangat besarnya. Di mana kenapa EOS R itu lebih cepat, Nah, ini kenapa lebih cepat tuh. dibanding dengan sebelumnya seri DSLR. Ini lensa DSLR dan ini lensa mirrorless. Oke, kita buka bagian belakangnya. Oke. Lihat, ini ada 12 pin, kalau ini 8 pin. 8 pin ya. Ya. Jadi proses dari body ke lensa itu akan lebih cepat, Om. Karena kan pintunya tambah banyak. Iya, Jadi pintunya banyak. akan lebih deras gitu ya. Makanya kenapa fokusnya lebih cepat segala macam. Dan yang lebih ini lagi adalah punya control ring. Oke, ya. Ini nggak ada, ini yang Tidak lama ya. ada. Oke. Tapi bisa, kalau ini bisa menggunakan controlling, bisa. Dia harus nambahin adapter. Karena kita punya adapter yang Canon, untuk khusus kamera Canon, lensa Canon, nah itu namanya controlling juga sama bisa. Ditambahin itu bisa sama kayak dengan lensa RF. Oke. Fungsinya ya. Kalau controlling itu kita bisa shortcut ini menjadi ganti aperture, ganti shutter itu bisa Oh, dari di sini. sini ya. Yes. Nah, jadi Nah ini yang mount adapternya. oh, ini baru ya? Ini yang control Ada ring. controllingnya. Yes. Bukan yang biasa. Kalau yang biasa tidak ada control ring. Yang Jadi kalau biasa nggak ada, berarti dua Ya. jenis ya buat dipasangkan Canon user ya? di ini, nah itu dia dari 12 pin. 12 pin juga ya. Betul. Nah, kenapa kalau 12 pin ya itu pasti akan lebih cepat ini proses fokus segala macam. Saya baru nggak ada ini. Tapi kan cuma satu jenis. Ada 3 sebetulnya. Ada 3 jenis. Ada filter drop-in filternya. Ya, ada filternya juga. Ada 3 kan. Oh, Drop-in filter, terus kemudian itu penting tuh. Yang buat filternya kan? ya Filternya kalau di- drop-in di- filter di- ini Om. Drop-in filter ada CPL sama Oke. ND, Iya, natural iya, density. iya. Ya. Jadi ada 4 totalnya. Jadi kalau beberapa orang yang senang dengan bikin video terus kemudian pengen siang hari seperti lebih Iya, lebih redup ya kan, betul. pasti natural density kita sama-sama tahu Iya, ya Om iya. ya. Itu dia menyerap sinar. Oke, nah jadi dia bisa lebih slow gitu Oke. ya, untuk ini shutternya akan lebih slow. Biasa kan saya tuh suka beli itunya kan dibuat taruh depan kan filternya Ya, itu. kalau itu Atau enggak. dipakai per ND biasa pakai. Ya. Sekarang Ini ternyata drop-in. ada drop-innya di sini Ya, di ini controlling. ukurannya Ada 3 jenis guys, baru tahu nih. 4 setelahnya. Drop-in filternya ada yang CPL, kemudian Di ada adapter yang ada 4 macam ya. Iya, Nah, ada jadi 4 buat Canon user nih yang saya juga mungkin baru ngeh juga, ini ada 4 jenis ternyata. Saya pikir cuma 1 atau 2 dengan ini ya, dia ada ringnya ternyata ada 4. Yang lagi dengan ada buat dudukan filternya langsung. Jadi filternya nggak usah besar, masuk di dalam. Dan ini tidak akan ada perubahan apapun. Teman-teman yang masih punya lensa seperti ini, itu tidak usah khawatir gitu. Jadi masih berfungsi, aperture masih berfungsi, fokus masih berfungsi, tidak ada masalah. Jadi nanti teman-teman pun kalau saya mau upgrade, oh saya dari DSLR kemudian mau EOS R, saya tapi masih punya lensa EF, ya tidak ada Nggak masalah. Tinggal nanti beli adapternya. Adapter juga kalau nggak salah ada promo. Kalau seandainya beli dengan body ya, nah, itu ada potongan 500.000 itu untuk bulan April.
Ini yang saya menarik karena kan kalau misalkan saya ganti lensa yang bukan f28 kan itu di ininya di 77. Ya. Tapi kalau yang lainnya kan beda diafragma, otomatis ya beda ring. Saya harus beli lagi gitu. Kalau ini kan berarti kalau di sini cuma satu, berpikirnya lebih efisien. Lebih efisien kalau memang ada drop filter di bagian adapternya. Ya, jadi itu satu filter itu untuk semua. Iya, betul. Jadi nggak perlu ganti lagi, gitu. Oh, oke. Baru nge-set. Ya, nah itu mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen tahu, oh gimana kalau seandainya kita pakai adapter gitu, tidak ada masalah. Kita ada adapternya. Tapi teman-teman kalau saya memang butuh ada control ring, silakan. Tapi kalaupun tidak, ya kalau adapter biasa tidak ada masalah. Masalah juga. Ya masih senyamannya aja gitu ya. Gitu. Tapi ada beberapa yang memilih, oh saya mendingan controlling kayak lensa RF gitu. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang kalau buat yang dunia kreator tadi kan ada beberapa kamera, lensa sama juga jenisnya kalau buat yang konten kreator. Sekarang bahkan lebih banyak Om. Jadi ada beberapa lensa-lensa baru yang cukup terjangkau dengan F yang kita nggak mungkin nih kayaknya dia. Sekarang yang terbaru itu ada lensa yang kecil banget tuh ya? 45. Bukaannya Om. Dan itu kelasnya adalah ya? STM. RF 45. Itu ada beberapa lensa-lensa yang jadi kan kalau makin sini tuh lensanya bukan 35 bukan 50 itu 45 ya? Iya, ada 45 dan kecil ya? 45 1.2. Oh iya ini. 1.2. Oh, oke. Itu ngebantu sekali. Jadi ini tuh ada RF 45 dan ini best sellernya sekarang lagi banyak orang cari. Besarnya seperti apa nih kalau sini ya? Kurang 35. Kurang lebih sih kayak mirip-mirip RF 35-nya 1.8 1,2 lagi. Iya, itu f1,2. Jadi kita kebutuhan untuk yang dengan bukaan besar ya kepake banget ini. Kurang lebih lah. Nah, panjang sedikit lah. Panjang sedikit segini ya. Oke banget kan? 1,2. Iya, F-nya 1,2. Harganya di bawah 10 juta. Iya, di bawah 10 juta. Kami memang STM ya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita dengan bukaan 1,2 ring merah ya kita tahu sendiri lah harganya. STM itu apa sih? Oke, ini jebakan STM. STM adalah stepper motor. Jadi stepper motor itu dulu itu yang pertama kali adalah STM itu ada di 50 mili. Om pernah inget yang robotik? Iya. Ngikuk-ngikuknya. Iya, itu akhirnya pengembangan sama Canon itu dibuatlah adalah STM. Stepper motor. Jadi stepper itu dia tetap fokusnya tetap tinggi, cepat, tapi dia low noise. Jadi tidak ada nggak berisik suara. Terus ada lagi yang 18135. Itu yang ada STM, yang di bawahnya itu ada power zoom. Jadi dulu tuh paketannya apa ya? 80D kalau nggak salah 90D. Itu sama juga. Itu dia bisa ngezoom, itu power zoomnya dia bisa ngezoom sangat slow. Gitu, ya, itu STM, beda dengan USM. USM kan teknologi dulu ini. Ya, nah itu kan. Sekarang STM. Yang paling itu seorang Canon, Pak, istilahnya dari mereka. Makanya kita tanyain langsung kan. Nah si STM, belum ada STM, SMA, SMK. Bisa makan. Bisa makan. Sekarang mah ya STM tuh ini ya. Gitu, jadi buat motornya ada di body, dia sangat, karena gini, kalau misalkan yang lama, kalau lagi video itu berputar kedengeran. Ya betul. Kerekam. Ngikuk. Kerekam. Makanya ada istilah robotik. Nggak cocok. Ada istilah robotik gitu Om. Okay. Itu keluar yang robotik ya. Iya. Tapi itu berjuta-juta umat bukan ini lagi banyak yang pakai ini gitu. Oh ya, tadi kembali ke yang R8, kemudian R6, bahkan sekarang ada R5 ya, 5 yang terbaru, Mark II. Nah itu untuk yang bagi yang profesional itu R5, terus kemudian R1 gitu ya. Terus kemudian kalau yang medium lah ya, medium bisa ke R8 ya. R8 ini pernah dicoba untuk portrait sport, oke. Sudah sangat mumpuni untuk fokusnya. Jadi kalau seandainya Om mau cobain mau buat sport ini ya? Ya bisa. Ini paling buat anak tadi anak motor, bisa. Karena dia ada bukan face detection tapi tracking ya. Ada tracking. Jadi ada trackingnya. Nanti di sini ada subjeknya itu ada beberapa pilihan. Jadi ada kayak tadi vehicle, people gitu. People itu biasanya orang kalau ini lari ataupun sepeda gitu ya. Tuh nah, buat pemotret ngesot nih cocok Nukieta. Iya belah. Atau kapan mau hunting mau cobain R8 gitu ya. Iya.
Harusnya F8 Wonders. kelas garasi sama ini ya, sama CIS kita bikin workshop aja suruh nyobain. Ya, cara Gitu. nyobain. Biar tahu kan, kalau nggak pernah cobain nggak pernah tahu gitu. Kecanggihan teknologi yang dimiliki Canon yang bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan. Cuannya lebih banyak karena fokus semua gambarnya kan. Dan Batas ini sih bisa FPS sampai 40 FPS. 40 fps. Oh. Gitu. Cuman yang paling kenceng mah paling cepatnya yang itu R3 paling cepat. Ya, ada lagi sekarang yang R1 itu. Bukannya R1 yang paling baru sekarang. R1. Ya. Oh. Kalau R3 makan mobil, Mang. R1 mah itu ini. R1 mah wakil gubernur. Oh ya, oh R1 itu paling Pak tinggi. Ya, Om. Oh iya ini R1. Ini ada R1. Nah, ini ada R5 Mark R5. II. Siap, Dual siap. pixel R8 CMOS AF ya. yang bikin itu. Jadi kecepatan itu dari dual pixel CMOS AF itu. Oke. Perkembangannya dari situ. Ada dibantu sama sekarang kan teknologi AI luar biasa. Iya, iya. Makanya tadi ada register people priority segala macam itu kan ada AI Om. Jadi pembacaan itu kan Iya iya iya. Ya, itu udah. Mulai. Oh, oke dari AI-nya sudah masuk juga ya. Terutama kalau di sini mah nggak ada, bukan handphone soalnya. Ya. Yang bisa ngilangin background atau apa buat ini. belum sepertinya. Teknologi belum. Nanti Iya, iya. mungkin kedepannya akan ada seperti Iya itu. betul betul. Udah mulai Kita ya. lihat saja nanti perkembangannya Oke. seperti apa. Tapi ini pun ekspornya luar biasa ya, karena kan kita juga moto itu kan bagaimana mengembangkan imajinasi menjadi sebuah visual yang bisa dipahami orang, terutama zamannya medsos. Nah ini beberapa kemudahan yang rekan-rekan juga bisa lihat, bisa manfaatkan dari tools yang memang yang selama udah canggih pisan gitu. Tinggal idenya, bagaimana teknik skillnya, karena kalau kata Mang Didi, ini kan fotografi, zaman sekarang orang handphone sebagainya. Masih dibutuhkan nggak fotografi ini? Kasar jualannya kumaha? Karena kan sekarang udah ada masuk ke sekarang tanpa harus punya kamera dengan prompt bisa jadi gambar. Gitu. Ya. Sebetulnya gini Om, beberapa kali mungkin pertanyaan ini menurut saya sendiri ya. Ini mah lebih personal ya, bukan ke merek ya, Ke brand, karena bukan. ngobrol Oke, soalnya ini mah. kita ini kan yang saya alami untuk bikin prompt di AI itu, memang kita dihadapkan dengan kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa itu. Saya nggak kepikir juga ya sampai orang bisa bikin gini-gini. Tapi tetap pada dasarnya realita itu tidak 100% bisa sama dengan apa yang kita harapkan. Itu Om, pasti ada miss di 30-40% itu udah ada miss. Jadi apa yang pengen kita seperti ini, ternyata ada miss Om. Itu yang terjadi kalau di AI gitu ya segala macam. Ya mungkin ada promptnya yang salah, ya mungkin. Tapi kan tetap aja itu tetap dari. Kalau ini real life-nya kalau di foto ya, kalau foto itu real life-nya ya seperti itu. Foto ya apa yang terjadi seperti itu gitu. Kalau kita bilang orang dulu mah naon ayana eta itu. No aya Eta gitu. Jadi kalau orang-orang dulu motret langsung jadi gitu. Tapi dulu Bang edit nggak usah banyak edit, pokoknya mah dalam arti nggak usah banyak edit itu, oh ya udah natural aja seperti itu. Oke. Kalau ngedit mah kan ya menambahkan apa segala macam ya silakan. Tapi padahal bisa motret tanpa edit juga bisa harusnya. Iya, harusnya bisa. Harusnya bisa. Berarti Kayak Om- skill fotografinya ya memang. betul. Jadi Om Dudi juga sama kan, yakin. Om Dudi mah, orang yang meditasi itu segala macam gitu ya Om ya. Nah, jadi waktu hosting time day gitu. Jadi foto sekali jadi aja, udah gitu. Nah itu kan value-nya kita dari situ kalau motret. Sekali jepret, ya contoh lah fotografer profesional, sekali jepret bisa 50 juta. Apain? Ya karena semuanya udah jadi. Editor paling ngelihat aja untuk apa? Untuk meneliti ada yang ini miss segala macam, mungkin perbaikannya minor pasti. Jadi ya itu sebuah tim ya pasti. Nah itu juga Iya. bayarannya juga udah luar biasa gitu kan. Nah, seperti itu. Iya. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi buat teman-teman ya yang berfotografi, itu hanya membantu saja. Saya pun ngerasain hanya membantu saja karena bagaimanapun untuk saya memerintahkan AI bikin prompt, saya harus tahu fotografi. Kan suka ada sekarang, pengen belakangnya bokeh seperti lensa 85 1,4. Kalau orang yang nggak pernah tahu bokeh seperti apa. Tapi kalau orang yang paham fotografi, gitu dia akan tahu, saya pengen seperti bokehnya seperti apa, lensa 50 1,2 atau yang tadi lensa baru nih, yang lensa 45 1,2 seperti apa bokehnya. Nah kalau belum pernah tahu kan nggak kebayang. Tapi kalau udah tahu artinya apa? Fotografi itu tetap akan jadi milik manusia yang memang kreatif. Jadi bukan kreatif dalam arti bikin prompt, tapi kreatif bagaimana kita bisa mewujudkan visual tadi lewat alat. Jadi tools ini buat saya sih fotonya masih terus gitu. Betul. Dan semakin paham fotografi,
AI tadi hanya tool saja mempercepat proses gitu. Membantu proses. Jadi ya makanya tetap yang datang ke CUS ini masih ada yang belajar foto, kamera. Di kelas Galeri pun sama. Kelas Galeri sih masih banyak orang coba basic fotografi itu banyak banget. Belajar orang pengen belajar fotografi masih banyak gitu. Ya. Berarti kan istilahnya kamera itu masih ada peluang-peluang yang bisa dihasilkan. Intinya itu ya Om ya. Betul. Jadi tetap tools ini tuh biarpun belajarnya pakai handphone cepat untuk ngelihat betul. Tapi untuk proses bagaimana cara berpikirnya itu ada kita belajar kamera gitu. Saya suka ngajarin pakai ini kan kamera manual. Gitu. Sisanya ya ini tadi saya selalu kita ada buat praktek itu 7D gitu atau pakai EOS R. Bedanya apa antara mirrorless sama DSLR? Nah gitu. Lensanya dan lain-lain. Biar apa? Cara berpikirnya gitu, cara berpikir kreatifnya gitu. Ya, tapi apapun itu ya fotografi adalah tujuannya ya kita mengekspresikan apa yang kita pengen gitu ya Om ya. Biasanya kalau untuk visualisasikan ini bajunya kayak gini gitu ya, ujung-ujungnya pasti itulah gitu. Seperti itu. Nah. Oke, sobat fotografi ini udah kalau ngobrol tuh nggak habis-habis ya sama ini. Pasti. Apalagi bicara per item gini, wah itu di belakang saya juga banyak alat-alat yang memang bisa teman-teman coba ke sini kalau pengen lihat seperti apa perkembangan kamera, karena saya di sini masih menemukan kamera kamera pocket. Jarang kan kamera pocket. Di sini masih ada kamera pocket, bisa coba juga. Dan sekarang kamera pocket kayak seri G7 kan keren banget ya. G7F Mark II sekarang, Mark III ya? Mark III. Nah, itu hits buat anak-anak yang buat traveling. Gitu. Ada ini juga, ada yang besar itu, yang nggak bisa lepas ininya. Iya, itu kamera compact juga termasuknya Om. Iya. Jadi compact ada PowerShot, ada Exus, ada itu ada beberapa PowerShot. Yang lensanya bisa panjang banget, bisa. Itu zoomnya tinggi gitu. Kalau seandainya untuk yang PowerShot itu ada yang zoom tinggi, terus kemudian ada yang klasik gitu ya. Kita ada G7X Mark III, itu best seller kita untuk saat ini. Terus kemudian juga ada PowerShot V1. Nah, V1 itu menjawab sebetulnya. Ada PowerShot V1. PowerShot V1 itu kamera compact. Dia tidak bisa ganti lensa, tapi dia punya hotsu ada di atasnya. Itu bisa buat konten kreator, ataupun kita traveling itu sangat simpel dan luar biasa itu. Lensanya itu lensa lebar. Ya mungkin kita bisa cek ya. Sebentar, saya coba ambil dulu ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini lengkap. Yang model lama, saya model baru tuh kayak regenerasinya ada semua di sini bisa dilihat. Karena kan kalau buat toko biasanya dia kan jual yang lagi lakunya apa, lagi rame apa. Di sini enggak. Di sini ada beberapa kamera yang memang saya pikir kalau teman-teman pengen tahu juga prosesnya atau seperti apa, bisa datang ke sini. Canon Image Square Bandung di Jalan Lengkong. Lengkong besar nih ya? Ya, Lengkong besar nomor 3. Besar nomor 3. Nah, ini dia. Nah, kayak gini-gini tuh. Ini silakan. Punten. Nah, itu ada ini dan dia punya kipasnya untuk ini, untuk video recording dia lebih ini ada kipas itu. Ada kipasnya. Iya, ada kipasnya betul. Nah, itu sebetulnya kalau untuk yang sekarang nambahin dikit itu dapat yang powerful pisan. Powerful banget. Gitu. Lensa lebarnya di dia itu 8,2 25. Ini F-nya. Ini nih 8,2 sampai 25,6 mm setara dengan, nah kalau F-nya di sini 2,8 sama. F-nya di 2,8 untuk paling besarnya gitu ya. Nah itu simpel banget kalau untuk PowerShot V1. Nah di sini ada hotsu-nya juga. Oh ini ya. Hotsu-nya kalau mau nambahin mikrofon. Ya buat mic di sini ya. Ya bisa. Dan ini bisa swivel guys tuh. Jadi kalau misalkan buat nge-vlog tuh gini. Enak banget. Lebar banget. Lebar lagi. Ya. Guys, lagi di mana? Nah, tinggal mic-nya sambungin ke sini. Buat nge-vlog cukup banget. Itu. Tuh. Kalau yang butuh mic ya. Butuh mic juga lumayan. Kalau tidak, biasanya G7X Mark III itu lebih dari cukup. Oke. Nah, ini salah satu yang ini juga. Kemudian sama G7X. Nah, ini masih ada waktunya Om. Kenapa? Masih ada. Boleh, apalagi? Oke, sedikit ya. Teman-teman sekarang lagi banyak tuh yang namanya photo booth. Oh iya, photo booth. Photo booth. Nah, ada di sini. Kita
Kita printernya, Om. Oh, printernya buat foto booth. Yes, sama kameranya. Kameranya itu biasanya paketan antara R100 dengan selfie CP1500 atau CP1000. Nah, itu kalau bedanya kalau di CP1500 itu menggunakan WiFi. Biasanya digabungnya itu kalau pakai iPad gitu ya, gitu. Oke. Biasanya itu ada apa yang pakai iPad itu langsung ataupun pakai handphone gitu ya, itu bisa langsung WiFi. Tapi kalau seandainya untuk CP1000 itu harus pakai kabel dulu. Nah, itu bedanya. Nah, tapi tetap dia bisa bikin si fotonya tuh langsung dicetak gitu. Ini salah Ini buat foto booth ya? Ya. Untuk sekarang foto booth sedang Ya, marak kan? di dalamnya foto booth. Oke. Nah, di samping buat foto booth, ini buat mesin USG. Jadi kalau seandainya mungkin teman-teman yang di klinik segala macam, Oh, betul iya. ini USG. Hasilnya seperti ini. Bagus sih. Ya. Oh iya, Nanti bagus dengan- ada foto ini. Betul. Dan ini anti luntur, Iya, ini kertas foto ya. laminasi. Nah, ini tuh biasanya langsung dari print dari kamera, pakai memory card, Memory card ataupun dari masuk- ke handphone dulu. masuk misalnya ke situnya. gitu. Ya. Ini cuan. Kenapa? Karena beberapa foto booth bermunculan baru dan itu mereka beli ke kita ya ini sering gitu untuk beli kertas dan tintanya gitu. Ini ya. mah kertasnya satu paket ya? Satu paket, betul. Oke, tuh yang buat foto booth juga udah. Buat yang bisnis fotografi bisa ke sini gitu. Ini bidang baru yang memang lagi tren. Jadi nggak hanya foto dikirim file, tapi Ya. foto bisa di print. Cetak. Dan ini kan bisa tinggal dikasih frame aja kan? Ya, kalau frame nanti opsional lah. Mau Iya, iya. biasanya kalau Siap. untuk dari segi si vendornya mau pengen seperti apa gitu ya. Jadi macam-macam lah template di sekarang itu bikinnya juga mudah untuk sekarang ya. Website banyak untuk yang editor seperti itu. Oke, siap. Ya, kelas garasi kita ngobrolnya juga nggak kalah seru sampai akhir ya. Masih ada yang diinformasikan. Mang Didi, terima kasih banyak. Sama-sama, Om. Saya dari kelas Siap. garasi, terima kasih Hatur Bandung nuhun, Cornernya sudah selalu menemani di sini di selalu CIS dipajang ya. di sini. Selalu dipajang di CIS dan ini mungkin saya juga kalau nyari saya juga ini gambar-gambar yang 10 tahun lalu nih ya. 10 tahun lalu. Insya Allah nanti tahun ini kita mau pameran lagi. Oke. Bandung Corner yang kedua. Oke. Gitu. Syukur-syukur nanti bisa dibikin seperti lagi Seperti itu lagi. souvenirnya. Ini salah satunya makanya apa ya namanya? Rare. Rare. Keren. Oke, nuhun ya. Semoga yang saya sampaikan informasinya tadi ada guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Hatur nuhun, salam jepret terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Salam